wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Pertama-tama nih ya, kemarin kan aku lagi ngebahas tentang investasi gitu kan. Nah, aku tuh ngajak kalian untuk berinvestasi, soalnya investasi itu mudah bagi yang udah pelajarin, terus bisa membuat masa depan kalian cerah. Dan ujung guys, ternyata nih ya, investasi tuh nggak semudah yang kita bayangkan, karena masih ada prosesnya. Semua ya, aku tahu lah ya, semua tuh pasti ada proses. Ternyata kalau kita ngambil investasi yang jangka panjang ini, prosesnya sangat lama banget. Ternyata itu 8 tahun ke atas baru kita bisa melihat hasilnya. Itu pun kita nggak tahu apakah terjadi inflasi ataupun si perusahaan ini gulung tikar gitu, kita nggak tahu kan. Jadi kayak kita tuh kayak cap-cip cup perusahaan yang akan benar-benar beruntung 8 tahun ke depan gitu. Nah, bagi yang pemula banget nih ya, kalau kalian mau gabung untuk investasi, ada 3 sih sebenarnya. Yang pertama tuh perlu modal banget, dan yang kedua tuh perlu mental banget, dan yang ketiga tuh kalian nggak ngedown banget pada saat kalian tuh benar-benar butuh duit, padahal duit yang diinvestasikan tuh nggak bisa diambil kalau udah menghasilkan gitu, udah kelihatan hasilnya. Jadi ngapain kita ngambil udah capek-capek, misalnya 1 tahun 2 tahun terus kita ngambil, padahal itu belum bibit dan akarnya itu aja belum kelihatan gitu. Nah, 3 ya, modal, mental, dan jangan ngedown banget kalau lagi investasikan duit kalian gitu untuk pemula. Nah, benar-benar banget nih, benar kalian tuh harus punya rasa keinginan yang tinggi, soalnya nggak mudah. Tuh banyak influencer yang bilang ayo gabung di investasi ini, kode referral aku ini gini. Banyak influencer yang mengajarkan itu, memang ada baiknya tapi ada buruknya, dan banyak yang mengajak kita untuk investasi. Ini bukannya aku nggak mau ngajak kalian karena nggak mau sukses sama-sama ya, bukan. Ini sih berdasarkan pengalaman aku, dan ini berdasarkan review jujur aku selama aku ikut serta. Soalnya selama aku ikut serta itu udah hampir 1 tahun, itu belum ada hasil. Ada hasil, cuman itu biasa, kadang returnnya tuh berapa persen, malah aku bisa dapat returnnya tuh bahkan sampai 15%. Tapi kalau aku dapat return minusnya bisa sama 20%. Tapi kalau return plusnya itu 20% nggak pernah, soalnya ya biasa aku minus sampai 500.000, dan biasa aku minus yang paling tinggi itu sempat waktu itu cuma 500.000. Tapi kalau aku dapat plusnya gitu cuman dapat kadang 200, dan paling tinggi itu 2,5. Ini masa berjalan waktu 1 tahun ya. Dan aku kan ngikutnya kayak berjangka ya, setiap bulan tuh menyisihkan gaji gitu. Nah, aku kan bukan pemodal yang besar, soal kalau kita mau dapat bagi hasilnya yang besar tuh kita juga harus punya modal yang besar gitu intinya. Jadi kalau kalian punya modal besar, biasanya dapat yang nilai yang besar juga, bisa sampai 100 juta 200 juta gitu kan. Nah, itu bisa dapat, kadang kita dikasih imbalan, bukan imbalan sih, kayak
kayak itu bagi hasil, dividen namanya. Biasanya kita dikasih dividennya itu biasa dikasih kalau kita investasikan 100 juta biasa berjuta-juta, mungkin 1 jutaan lah, kayak 2 juta kayaknya. Nah nggak sama kayak Lo Keng Hong yang investor kayak ini yang mirip Warren Buffett gitu, yang mirip Warren Buffett katanya bisa dapat 16M dalam satu emiten. Nah itu aku penasaran banget gimana sih, perusahaan apa sih gitu. Nah mereka tuh nggak bagi info tentang itu. Itu ya, gimana lagi. Pokoknya kalau kalian mau ikut, kalian harus pelajarin banyak review tentang review jujurnya tentang investasi. Terus kalian harus mending itu ngerajin nonton aja ataupun baca buku gitu deh, karena nggak semua bisa dibilang oke, nggak semua bisa dibilang aku ikut ini langsung berhasil. Pasti ada gagalnya juga, selalu ada gagal, bukan hanya ini tapi yang lainnya juga. Nah kalau kalian harus mencoba ya nggak apa-apa sih, mulai dari 1 lot dulu untuk 1 bulan ini, 2 lot dulu. Nah seiring berjalannya waktu pasti kalian udah dikasih kayak pengalaman, bisa membedakan, memilah-milih, oh ternyata begini ya kalau kita ngikut ini, oh ternyata begitu ya kalau kita ngikut itu. Otomatis itu ada proses dan pengalaman di dalamnya gitu guys. Kalau kalian mau nanya gimana sih kak pengalaman jujurnya di investasi, ya itu tadi, nggak semua gampang. Karena kalau kalian punya modal kecil ya kalian dapatnya yang kecil, tapi kalau kalian punya modal yang besar ya dapatnya yang besar. Ini kayak aku dengar istilah yang miskin makin miskin ya kayak makin kaya gitu. Itu aku dengar istilah itu kapan ya, waktu SD, SMP, SMA, pokoknya di bawah umur banget. Apa sih istilah kayak gitu? Oh ternyata pas sudah gede dan udah ngerti tentang hidup, ternyata oh gini maksudnya. Dan banyak juga istilah influencer kayak gini, kita tuh harus kita tuh harus buat uang kita bekerja. Nah maksud dari uang bekerja itu ya diinvestasikan, tapi kembali lagi tergantung dari modalnya. Kalau kalian mau dapat dividen yang banyak, berarti kalian harus banget investasikan uang kalian itu banyak juga. Nah kalau mau dapat dividen, nah kalau mau tanya aku pernah nggak dapat dividen dalam setahun ini, aku udah 2 kali dapat dividen, itu dari perbankan dan konsumsi gitu. Nah pertama tuh aku dapatnya cuman sekitaran 30.000, itu tuh sekitar 3 lot ya 3 lot, soalnya 1 lot itu menerima 9.000, jadi aku dapat 10.000 ya, 10.000, jadi aku dapat 29.000, jadi berapa lah kayak kira-kiranya itu. Dan yang kedua itu aku dapat di bulan November kah, September. Nah aku dapat itu lumayan banyak sih, dan itu kebetulan 3 lot juga. Aku dapatnya sekitaran 64.000. Nah 1 lot itu kira-kira 20.000 lah. Tapi ya benar juga sih, soalnya pas aku dapat itu ternyata berbayar ya, bukan berbayar, ternyata dapat beneran ya dividen. Itu tuh aku coba-coba gitu, bener nggak sih dapat dividen, dikasih nggak sih, beneran dikasih, ditransfer ke rekening kita, bukan langsung ke rekening pribadi kita, itu ke mana ya, ke RDN kita, rekening dana nasabah. Jadi ada masuk lalu putar lagi ya, untuk 30.000 dan 60.000 tuh berapa sih, tapi ya nggak apa-apa lah,
aku untuk nambah-nambahin juga kan. Setidaknya udah berkurang kalau dapat investasi 400, jadi tinggal nambahin 370.000 ya bersyukur aja. Apa yang misalnya nih yang ingin tanya, terus apa sih yang paling berkesan kalau memulai investasi? Yaitu berkesannya itu pelajarannya. Jadi aku lebih tahu, oh ternyata ini, ternyata itu, ternyata gini loh yang namanya investasi, ternyata kita harus butuh perjuangan banget, ternyata kita harus butuh modal banget. Kalau soal tenaga enggak, soalnya uang kita yang pergi kerja. Tapi kalau soal mereka kasih returnnya cepat banget atau tidak, itu enggak sih juga. Untuk memberi untuk tips untuk kalian yang kalau mau ikut investasi ini, pertama tuh kalian benar-benar cari tahu dulu lah, jangan langsung ikut-ikut. Boleh sih mendaftar doang kan, karena ini kan perlu KTP dan KK juga. Ini kayak kita ngebuat rekening misalnya kita kalau buat rekening BRI BCA itu kayak gitu. Perjalanan dan prosesnya kita tanda tangan, minta selfie gitu. Gak apa-apa kalau mau daftar dulu sambil mempelajari. Tapi kalau kalian sudah daftar tuh rasa ingin tahu kalian kan biasa tinggi, jadi ini. Tapi kalau dimintakin uang tuh itu bukan penipuan sih, itu langsung dikirim ke rekening kalian. Jadi namanya top up. Top up itu langsung kirim ke rekening kalian. Nanti baru kalau ada saham yang emiten yang kalian minati dan kalian sudah baca laporan keuangannya, ya udah bisa langsung kalian beli gitu. Nah, harus ada modal. Udah aku sebutinnya tadi ya, modal benar-benar modal. Karena di sini kita yang nyuruh uang kita kerja, bukan kita yang kerja, tapi kita butuh kita yang buat uang kita yang bekerja, bukan kita yang pergi kerja. Jadi kita tinggal transfer, oke, kita tinggalin berbulan-bulan, tapi ya gitulah. Aku rasa nggak ada kalau kalian mau tahu tentang reviewnya, tentang cara-caranya, atau tentang pengalaman yang lain yang aku lewatkan tuh, kalian bisa tanya di komen aku kalian bisa di komen aku. Kalian bisa komen di sini di YouTube aku, gimana sih kak, gini kak, aku mau ikut tapi aku penasaran, tapi aku gini, tapi ya banyak tapinya, tapi aku tapi juga maksudnya nanti semampu aku bisa jawab dan balas pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi soal investasi emang tuh nggak mudah, pokoknya nggak mudah gitu. Ngarapnya langsung cepet kaya, tapi nggak bisa. Soalnya kan butuh proses, semuanya butuh proses kan. Oke, bye untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku. Soalnya kalau kalian memberikan aku support atau dukungan, itu aku makin senang banget dan bisa lanjut lagi buat videonya. Soalnya kalau nggak ada support sih kurang kerjaan tuh kayak loyo gitu kan. Dah.